Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Seperti biasa saudara, saya akan bacakan sebuah kisah kehidupan ya, dimana kisah itu ditulis oleh bisa para penulis, penceramah, juga tokoh Kristiani yang dimana kisah-kisah itu bisa menggugah, menghibur, menyentuh, menguatkan, dan memperkaya hidup kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya harap kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, damai sejahtera, selalu dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu sampai hari ini dalam hidup kami. Kamu boleh lalui hari-hari kami, boleh merasakan terus kasih-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya apapun pergumulan persoalan yang sedang kami hadapi, kalau kami mengandalkan Tuhan, kalau kami terus berjalan bersama Tuhan, selalu ada pertolongan, selalu ada jalan terbuka, selalu pertolongan-Mu Tuhan tidak terlambat. Terima kasih Bapa, ajar kami terus mendekat kepada Tuhan, beriman dan terus percaya kepadamu, setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Hamba serahkan acara Kesejukan Bagi Jiwa pagi ini. Tuhan mengurapi dan memperlengkapi hamba supaya bisa membacakan kisah kehidupan dengan baik dan memberkati mereka yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
hanya namamu yang memberi jawaban. Haleluya, terima kasih bahwa kami mendekat, bahwa kami selalu setia mengandalkan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku beri syukur bagimu. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Amin, puji Tuhan. Hari ini saya akan membacakan sebuah kisah dengan judul Mitra Doa. Hari itu adalah hari yang indah dan cerah. Sementara sibuk dengan urusan rumah tangga, saya menunggu kedatangan teman saya, Herit. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi dan saya pun dengan gembira mempersilahkan teman yang sudah beberapa bulan tak berjumpa itu masuk. Kami segera menikmati secangkir kopi di ruang makan. Seperti biasa, saya memulai pembicaraan dengan sederet keluhan tentang kehidupan dan kegagalan pernikahan. Baru kemudian saya memberinya kesempatan untuk berbicara. Dengan penuh kasih, ia memberi sebuah buku kecil yang menjelaskan secara sederhana tentang Injil. Saya mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Setelah 15 menit, saya menanggapinya dengan mengundang Kristus masuk ke dalam hidup saya dan menjadi juru selamat saya. Tiba-tiba saya merasakan suatu perubahan dalam diri saya. Saya menjadi pribadi yang berbeda. Suami saya memperhatikan perubahan itu. Sikap dan perlakuan saya terhadapnya pun berubah total. Kini ia melihat saya sebagai wanita yang penuh kasih, baik terhadapnya maupun terhadap kedua anak kami. Setelah itu, beberapa kali suami saya juga bertemu dengan seorang mahasiswa seminari dan ia mulai merindukan hubungan yang dekat dengan Kristus yang pernah ia kenal semasa remaja. Suatu malam ia berdoa bersama mahasiswa tersebut dan menyerahkan kembali hidupnya kepada Sang Juru
Dalam doanya, ia juga meminta Allah agar mengubah prioritas kami dan terutama memulihkan hubungan kami yang buruk. Sementara hidup kami berubah, sulit bagi kami untuk melupakan jalan yang telah kami tempuh selama 7 tahun pernikahan. Pernikahan kami dilangsungkan di sebuah gereja yang suram dan sederhana, hanya dihadiri sedikit kerabat. Waktu itu kami adalah pasangan muda berusia 18 tahun yang sedang menantikan bayi. Kami tinggal di sebuah apartemen dengan 1 kamar, tak jauh dari kampus tempat suami saya kuliah. Saya bekerja sebagai tukang ketik dengan upah minimum yang berusaha kami kumpulkan untuk sang bayi. Tak lama kemudian putra kami lahir dan membawa tambahan tanggung jawab. Kami hanya memiliki satu tujuan dalam benak saat itu. Kuliah selesai, mendapat pekerjaan yang hebat dan menghasilkan uang yang banyak sehingga kami dapat hidup bahagia. 4 tahun kemudian, tujuan kami yang paling jelas adalah perpisahan. Hidup ini keras. Kami dikecewakan oleh pernikahan dan ketidakbahagiaan. Dan yang memperburuk masalah, kami sedang menantikan anak kedua. Tampaknya perceraian adalah satu-satunya jawaban yang tepat. Namun, sebelum putri kami lahir, kami sepakat untuk memberi kesempatan sekali lagi pada pernikahan kami. 2 tahun kemudian, kami masih merasa merana. Hingga suatu hari, Herit mengunjungi kami. Beberapa bulan setelah pertobatan saya, kami pindah ke Texas karena keperluan promosi pekerjaan suami saya. Kami berdua merasa bahwa itu merupakan kesempatan untuk memenuhi hidup yang baru. Kami segera terlibat dalam gereja setempat dan memastikan bahwa tak seorang pun tahu masa lalu kami yang menyakitkan. Kami tak ingin menengok ke belakang. Pada musim gugur di tahun yang sama, gereja kami mengadakan acara di akhir pekan. Orang-orang berdatangan dari seluruh Texas untuk memberi kesaksian tentang kebaikan Allah atau untuk memulihkan pernikahan dan harapan mereka. Kami pun tergugah. Ternyata kami bukan satu-satunya pasangan yang bermasalah. Pada penutupan acara, kami terdorong untuk berdoa bersama sebagai pasangan. Saat kami melangkah ke altar, kami memperhatikan bahwa semua lampu dipadamkan kecuali lampu sorot yang tergantung di atas salib besar yang menerangi serambi tinggi di dekat altar. Suasana sangat sepi. Saat kami berlutut untuk berdoa, seorang lelaki muncul di belakang kami, berlutut di antara kami dan melingkarkan tangannya ke bahu kami. Dalam doanya, ia mengungkapkan semua rahasia kami, semua hal yang memalukan dan menyakitkan mengenai pernikahan kami, anak-anak kami, dan masa depan kami. Lalu ia mengakhirinya dengan mendorong kami menyerahkan seluruh kebutuhan kami di bawah salib Kristus dan mempercayai Allah dalam segala hal. Ia memohon agar Roh Kudus membimbing kami dan memenuhi hidup kami dengan kasih-Nya sehingga kami dapat hidup berkemenangan. Saya tak akan pernah melupakan bagaimana Ia memberi kepastian bahwa hidup kami akan berjalan dengan baik dan bahwa masa depan kami terjamin
di dalam Kristus. Bagaimana ia bisa tahu begitu banyak tentang kami? Kami bertanya-tanya. Kita tidak menceritakannya dalam acara tadi. Kami berdiri dan hendak mengucapkan terima kasih atas doanya yang luar biasa. Dan untuk melihat siapakah orang itu. Tetapi tak seorang pun ada di sana. Altar yang gelap itu benar-benar sunyi dan kosong. Tahun ini kami merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-35 dengan penuh sukacita dan ucapan syukur atas jawaban doa kami dan doa-doa mitra doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Inilah pengalaman yang dialami oleh Ibu Judy Hampton. Saudara, Tuhan kita luar biasa ya. Tadi diceritakan bagaimana Ibu Judy itu awalnya belum lama pernikahannya baru berjalan 7 tahun, mereka sudah merencanakan perceraian karena masalah yang dihadapi ya, pergumulan kehidupan. Walaupun mereka adalah orang percaya, mereka diberkati di gereja pernikahan mereka ya. Tetapi ketika masalah datang, mereka hampir mengambil keputusan yang salah. Tetapi untungnya mereka masih berusaha memberi kesempatan kepada pernikahan mereka untuk memperbaiki pernikahan mereka. Dan pada saat yang tepat, ya, Ibu Judy ini kedatangan temannya yang sudah lama tidak pernah jumpa, Ibu Herit. Dan inilah ya yang dilakukan oleh Ibu Herit ketika Ibu Judy curhat ya. Ibu Herit sebagai orang percaya, dia menyampaikan Injil ya. Dia memberi nasihat yang baik, nasihat firman Tuhan. Dan akhirnya Ibu Judy ini dikuatkan, kembali kepada kepercayaannya diteguhkan, sehingga dia kembali ya, menyerahkan hidupnya, hatinya, dan menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Dan pada saat itu juga dia merasakan perubahan dalam kehidupannya. Kemudian suaminya juga ya akhirnya bertemu dengan seorang mahasiswa seminari yang membuat dia rindu untuk lebih mendekat kepada Kristus yang sudah dia kenal sejak remaja. Tapi mungkin dalam perjalanan hidupnya dia sudah mulai meninggalkannya, dan dia kembali ya meneguhkan imannya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Ketika hubungannya dengan Tuhan, ketika hubungan mereka dipulihkan dengan Tuhan, suami istri ini, kita lihat saudara, pertolongan Tuhan ada dan mereka alami ya. Puji Tuhan, dalam pergumulan apapun, mari berseru kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan Ibu Heri juga luar biasa. Itulah tugas sebagai orang percaya ya. Ketika ada yang curhat, jangan kita malah ngompor-ngomporin hal-hal yang tidak baik. Bawa mereka kembali kepada firman Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa saudara, ketika pernikahan mereka sudah dipulihkan ya, mereka pindah ke Texas. Di sana mereka juga setia, mereka menempatkan kehidupan mereka sebagai keluarga Allah di gereja setempat. Dan ketika di gereja itu ada acara ya, mereka rindu untuk berdoa sebagai suami istri, berdoa di altar gereja ya. Setelah acara selesai, mereka menyadari, bersyukur bagaimana pernikahan mereka bisa dipulihkan. Dan pada saat di acara gereja itu juga mereka mendengar banyak sekali ya permasalahan dalam pernikahan ya, pergumulan dihadapi oleh pasangan yang suami istri. Ternyata bukan hanya mereka berdua saja ya yang mengalami pergumulan dalam pernikahan, sehingga mereka mau bersyukur, mereka mau sebagai suami istri mereka mau berdoa. Dan satu hal yang luar biasa, mereka alami satu yang supernatural saudara ya. Mereka tidak pernah menceritakan persoalan mereka di tempat yang baru. Tidak ada orang yang tahu pergumulan persoalan masa lalu mereka. Tetapi ketika mereka mau berdoa ya di
seorang pria yang menghampiri mereka berdua, lalu menaruh tangan di bahu mereka dan berdoa untuk mereka. Dan yang luar biasa, mereka menceritakan apa permasalahan mereka, tahu dengan detail peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dalam kehidupan mereka berdua, sampai mereka heran ya. Dan pria yang mendoakan ini juga memberikan satu kepastian, kalau mereka mengandalkan Tuhan, kalau mereka mempercayai Tuhan ya, kehidupan masa depan mereka pasti terjamin di dalam Kristus, dan mereka akan hidup berkemenangan. Ketika berdoa selesai, mereka sangat bersyukur. Mereka pasti terheran-heran bagaimana orang yang mendoakan itu tahu keberadaan mereka dengan detail. Mereka mau berterima kasih kepada orang itu. Ketika mereka menengok ya, mau bertemu, mau melihat siapa orang itu, ternyata di sekitar mereka tidak ada seorang pun yang dijumpai. Di altar itu sepi, saudara. Ya, itulah mungkin Tuhan mengirimkan malaikatnya ya, atau bahkan Tuhan sendiri datang menjamah mereka berdua sampai mereka terheran-heran. Tapi mereka, satu hal, mereka bersyukur. Pada saat Ibu Judy menceritakan kisah ini, mereka sedang merayakan ulang tahun pesta pernikahannya yang ke-35. Tadinya awalnya mereka sudah akan menyerah, mau bercerai. Tapi ketika datang kepada Tuhan, dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, dipulihkan kepercayaannya, walaupun mereka diberkati di gereja ya. Akhirnya pernikahan mereka dipulihkan, dan kehidupan keluarga mereka juga dipulihkan. Saudara, tidak ada hal yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Mungkin saat ini juga ada keberadaan di antara kita yang sedang menghadapi persoalan, permasalahan, pergumulan dalam pernikahannya ya. Mari jangan cepat-cepat mengambil keputusan yang salah. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hanya nama Yesus yang dapat memberikan pengharapan. Hanya nama Yesus yang bisa memberikan kepastian dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan, bertobat, akui segala kesalahan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Pulihkan hubungan kita dengan Tuhan, maka Dia akan memulihkan kita ya. Apapun persoalan dalam hidup kita, tidak ada jalan buntu ya. Bersama Tuhan kita akan selalu berkemenangan. Puji Tuhan, biar kiranya kisah yang diceritakan oleh Ibu Judy Hampton ini, saudara, akan memberkati kita semua. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap setia, tetap terus maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa, buat pengalaman yang kami dengar lewat kisah kehidupan Ibu Judy Hampton. Bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup pernikahan mereka, yang tadinya mereka mengambil keputusan untuk bercerai, tapi Tuhan pulihkan ketika mereka dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui segala kekurangan kelemahan mereka, dan mereka kembali menempatkan Tuhan di dalam hidup mereka, menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup mereka, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh. Dan ketika hubungan mereka dipulihkan dengan Engkau Tuhan, pernikahan mereka juga Tuhan Engkau pulihkan. Kehidupan mereka dalam rumah tangga Tuhan pulihkan, sehingga bahkan mereka boleh alami satu hal yang supernatural. Ketika mereka berdoa di altar gereja, Engkau sendiri hadir Tuhan. Mungkin malaikat-Mu yang Engkau kirim untuk berdoa bagi mereka. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang bekerja, dan tidak ada pekerjaan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang mempercayai Engkau dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Karena Engkau menjamin masa depan kami indah dan penuh pengharapan. Bahkan Engkau menjamin memberikan kemenangan ketika kami mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan, dan terus hidup melakukan firman Tuhan. Makasih Bapa, biar kisah ini memberkati kami semua yang mendengar. Terpuji nama Tuhan. Apapun pergumulan persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, Tuhan Engkau Allah yang sangat menolong. Turun tangan, campur tangan, dan memberikan pertolongan, jawaban, bahkan kemenangan bagi setiap kami.
Terima kasih Bapa, biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara buat perhatiannya. Biar terus saudara bisa like, subscribe yang belum subscribe, dan share kisah yang sudah saya bacakan ini, juga kisah-kisah saya yang lain yang sudah saya bawakan. Share, bagikan kepada lebih banyak orang supaya mereka juga menerima berkat lewat kisah-kisah ini. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di kesempatan mendatang.